Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya Sarifatul Ma'rifah akan menjelaskan mengenai pengertian ARBK retardasi mental, klasifikasi, deteksi, dan diagnosis retardasi mental dengan dosen pengampu Ibu Siti Hikmah. Mari kita simak. Apa sih pengertian dari ARBK retardasi mental? Menurut Grossman, retardasi mental adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Menurut definisi ini, penurunan fungsi intelektual yang bermakna berarti pada pengukuran uji intelijensi yang berada pada 2 deviasi standar di bawah rata-rata. Retardasi mental adalah gangguan psikologi yang ditandai dengan kecerdasan atau kemampuan mental yang berada di bawah rata-rata. Anak dengan disabilitas intelektual biasanya kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Klasifikasi ARBK retardasi mental. Terdapat 4 klasifikasi ARBK retardasi mental, di antaranya yaitu yang pertama, mild retardation atau retardasi mental ringan dengan IQ 50-69. Pada mild retardation atau retardasi mental ringan dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dididik atau educable. Anak mengalami gangguan berbahasa, tetapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari dan untuk wawancara klinik. Umumnya, mereka juga mampu mengurus diri sendiri secara independen seperti makan, mencuci, memakai baju. Meskipun tingkat perkembangannya sedikit lebih lambat dari ukuran normal, kesulitan utama biasanya terlihat pada pekerjaan akademik sekolah dan banyak yang bermasalah dalam membaca dan menulis. Selanjutnya, klasifikasi kedua yaitu moderate retardation atau retardasi mental sedang dengan IQ 35-49. Dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dilatih atau trainable. Pada kelompok ini, anak mengalami keterlambatan perkembangan pemahaman dan penggunaan bahasa, serta pencapaian akhirnya terbatas. Pencapaian kemampuan mengurus diri sendiri dan keterampilan motor juga mengalami keterlambatan, dan beberapa di antaranya membutuhkan pengawasan sepanjang hidupnya. Kemajuan di sekolah terbatas, sebagian masih bisa belajar dasar-dasar membaca, menulis, dan berhitung. Klasifikasi yang ketiga yaitu reserve retardation atau retardasi mental berat dengan IQ 20-34. Kelompok retardasi mental berat ini hampir sama dengan retardasi mental sedang dalam hal gambaran klinis, penyebab organik, dan keadaan yang terkait. Perbedaan utama adalah pada retardasi mental berat ini biasanya mengalami kerusakan motorik yang bermakna atau adanya defisit neurologis. Dan yang terakhir yaitu profound retardation atau retardasi mental sangat berat dengan IQ kurang dari 20. Retardasi mental sangat berat berarti secara praktis anak sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Umumnya, anak sangat terbatas dalam hal mobilitas dan hanya mampu pada bentuk komunikasi nonverbal yang sangat elementer. Pembahasan selanjutnya yaitu deteksi ARBK retardasi mental.
Yang pertama, keterlambatan berbahasa. Kedua, gangguan gerakan motorik halus dan gangguan adaptasi, seperti toileting atau kemampuan bermain. Yang ketiga, keterlambatan perkembangan motorik kasar. Jarang ditemui kecuali kalau retardasi mental disertai dengan kondisi lain seperti palsi cerebral. Yang keempat, gangguan perilaku antara lain agresi, menyakiti diri sendiri, deviasi perilaku, inatensi, hiperaktif, kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan gangguan stereotipik. Selanjutnya yaitu diagnosis ARPK. Diagnosis retardasi mental tidak hanya didasarkan atas tes intelijensi saja, melainkan juga dari riwayat penyakit, laporan dari orang tua, laporan dari sekolah, pemeriksaan fisik, laboratorium, pemeriksaan penunjang yang perlu dinilai tidak hanya intelijensi saja, melainkan juga adaptasi sosialnya. Dari anamnesis dapat diketahui beberapa faktor risiko terjadinya retardasi mental. Pemeriksaan fisik pada anak retardasi mental biasanya lebih sulit dibandingkan pada anak normal, karena anak retardasi mental kurang kooperatif. Selain pemeriksaan fisik secara umum, adanya tanda-tanda dismorfik dari sindrom-sindrom tertentu. Perlu dilakukan pemeriksaan neurologis, serta penilaian tingkat perkembangan pada anak yang berumur di atas 3 tahun, dilakukan tes intelijensia. Pemeriksaan ultrasonografi atau USG kepala dapat membantu menilai adanya klasifikasi cerebral, perdarahan intrakranial pada bayi dengan ubun-ubun masih terbuka. Pemeriksaan laboratorium dilakukan atas indikasi. Pemeriksaan ferriklorida dan asam amino urin dapat dilakukan sebagai screening PKU. Pemeriksaan analisis kromosom dilakukan bila dicurigai adanya kelainan kromosom yang mendasari retardasi mental tersebut. Beberapa pemeriksaan penunjang lain dapat dilakukan untuk membantu seperti pemeriksaan PIRA, CT scan, dan MRI. Kesulitan yang dihadapi adalah kalau penderita masih di bawah umur 2-3 tahun, karena kebanyakan tes psikologis ditunjukkan pada anak yang lebih besar. Pada bayi, dapat dinilai perkembangan motorik halus maupun kasar, serta perkembangan bicara dan bahasa. Biasanya penderita retardasi mental juga mengalami keterlambatan motor dan bahasa. Thanks for watching, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.